Kenapa negara kita seperti ini? Mohon maaf, saya tidak setuju kalau mengatakan bahwasanya kita begini karena presidennya. Salah. Kita begini karena pejabatnya. Salah. Kita begini keadaannya carut marut karena partainya. Salah. Ingat kan bagaimana sebuah pidato yang begitu hebat, spektakuler yang dibuat oleh Erdogan, di mana beliau itu bercerita di depan semua rakyatnya, di depan semua anggota DPR di Turki. Beliau katakan, ada sebuah cerita ini sangat memotivasi kita dan sesuai dengan keadaan kita, dan ini yang dimasukkan dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW. Kenapa? Kita ini bukan makhluk pertama, kita ini makhluk sudah keberapa, keberjuta-juta sudah. Jadi orang seperti kita ini sudah ada sebelumnya, tinggal kita contoh. Sepertiga daripada Al-Quran itu adalah cerita isinya. Untuk apa? Supaya kita itu paham, kita sadar harusnya kita menjadi orang yang paling pintar, paling cerdas. Tinggal kita simak gimana sih orang seperti Fir'aun kayak gimana akhirnya, orang seperti Qarun kayak gimana akhirnya, orang seperti Sri Maryam kayak gimana akhirnya, difitnah, dihina, dicaci maki, dibilang perempuan yang nggak benar, berzina dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Sudah banyak seperti itu, sudah ada. Orang seperti kita bukan orang baru, kita ini sebelumnya sudah ada gitu. Tinggal kita itu dekat para ulama, dijelaskan oleh para ulama sehingga jelas jalannya, sehingga mau dikatakan gimana saja dia jangan, tenang. Kenapa? Dia tahu ini misteri, dia tahu ini dari setan, dia tahu ini saudara saya. Nggak boleh kita itu sampai jerumuskan. Dia melihat semuanya saudara, itu orang beriman. Subhanallah, dia bercerita begini, dulu ada orang yang menguasai Basrah, karena dulu kerajaan Arab itu di Basrah, namanya Hulagu. Hulagu ini membunuh banyak kaum muslimin, sehingga tercatat pada waktu itu yang dibunuh itu sebanyak 200.000 orang. Dia tidak mau tinggal di dalam, di luar kota. Kemudian dia tantang ulama yang ada di Basrah semuanya. Siapa di antara ulama kalian yang bisa menemui Baginda Hulagu untuk berdebat dengannya dan ingin tahu bagaimana sih apa yang terjadi? Gak ada yang berani. Ada satu orang anak muda namanya Kadihan. Dia datang dan membawa seekor unta, dan membawa kambingnya berjenggot, dan membawa seekor ayam berkokok. Begitu dia sambut, si raja itu menyambut, Hulagu ini menyambut si Kadihan. Begitu dia itu melihat dia bawa apa yang dibawanya, dia ketawa. Hanya orang ini yang bisa dikirim sama kaum muslimin, anak muda ini. Apa kata dia? Hai fulan, kamu yang dikirim sama kaum muslimin itu, apa yang kau punya? Apa kata anak muda itu? Wahai raja, kalau cuma sekedar besar, saya punya sesuatu yang lebih besar dari saya, unta. Kalau cuma sekedar berjenggot, saya juga punya kambing itu berjenggot. Kalau cuma yang berkokok, yang berkoar, saya juga punya, itu ayam tuh berkoar. Tapi saya datang denganmu bukan karena fisikku, tapi aku datang denganmu dengan iman dan takwa. Kemudian mulai takjub itu raja. Ini berarti orang bukan orang biasa. Dia bertanya, apa yang membawa aku ke sini? Dan apa yang menjadikan kalian itu kalah kepadaku? Sehingga kalian hebohkan kekuatan kalian dan sebagainya, dalam waktu yang sekejap kalian kalah denganku. Apa kata beliau? Yang membawa kamu ke sini adalah kami sendiri. Karena kami tidak lagi bertaat kepada Allah Ta'ala, tidak lagi bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka engkau di atas Allah Ta'ala datang kepada kami dan kau menguasai kami. Lalu ditanya lagi, dan apa yang bisa mengusir aku dari tempat ini? Yang bisa mengusir kamu dari tempat ini adalah kami juga. Kapan itu? Kalau kami sudah kembali kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang ada di dunia bisa menguasai kami. Ini yang terjadi sekarang ini. Jangan mau kita itu sampai ombang-ambingkan oleh setan yang terus dia itu berbicara sesuatu yang tidak ada artinya. Allah Ta'ala sudah menegaskan semua dalam Al-Quran itu bukan sesuatu rekaan, bukan suatu dugaan, tapi sesuatu yang pasti dan nyata. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seumpama penduduk bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Nggak disebutkan presidennya, pejabatnya, nggak disebutkan partainya, nggak disebutkan. Ini syaratnya, kita semuanya berubah, beriman dan bertakwa. Nah, masalahnya kita ini beriman dan bertakwa ini mengartikan dan memahami beriman dan bertakwa ini banyak di antara kita yang nggak paham. Siapa orang beriman? Apa artinya iman? Sudah lupa kita bagaimana Nabi SAW bersabda? Al-imanu huwal yakinu kullu.
Al-yaqinu huwal iman. Yakin itu ada iman. Bagaimana kita akan iman? Kita nggak tahu. Kita iman pada Allah, kita nggak kenal Allah. Kita ingin iman kepada Al-Quran, kita iman kepada malaikat, kita iman kepada hari akhir. Apa hari akhir? Terkait dengan apa hari akhir itu? Kita nggak paham. Gimana mau beriman? Mohon maaf, kalau saya bertanya kepada antum semuanya, sekarang ini malam apa siang? Kira-kira malam apa siang? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Kenapa? Yakin. Kenapa? Semua orang punya alasannya. Kenapa? Karena kami tahu, Beb, ini pengajian itu dimulainya malam, bukan siang, bukan pagi, malam. Karena kami tahu, Beb, itu gelap di luar. Semuanya punya jawaban. Dari saking yakinnya kalian gitu. Itu yang harusnya kita lakukan terkait dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ketika sudah itu yang terjadi dalam diri kita, nggak ada sesuatu yang kita takuti kecuali Allah. Ketika sudah takut pada Allah, yang datang di antara tentara-tentara Nabi Muhammad di dalam perangan Tabuk, di dalam perangan Mu'tah, itu sedikit, tapi mereka ketakutan. Mendengar nama Islam saja ketakutan luar biasa. Kenapa? Allah yang membuat ketakutan itu. Allah yang menggerakkan itu semuanya. Kesalahan kita ini sekarang ini, mohon maaf, kompleks. Jangan salahkan presidennya, jangan salahkan pejabatnya, kita semua salah. Orang tuanya salah, suaminya salah, anaknya salah, tetangganya salah, masyarakatnya salah, atasannya juga salah, semuanya salah. Kenapa? Karena kita tidak benar melaksanakan perintahnya Nabi. Oleh karenanya berkah itu harus cari. Di mana kita dapat berkah? Di tempat ini. Kata Allah Ta'ala, kalau sudah hambaku berbuat taat kepadaku, aku ridho kepadanya. Kalau sudah aku ridho kepadanya, aku akan berkati dirinya dan semua yang terkait dengannya. Dan ingat, keberkahanku tidak terbatas sampai keturunan yang keberapa. Tapi sebaliknya, idza asani abdi, kalau sudah seorang daripada hambaku telah berbuat maksiat, sakhattu alaihi, aku akan murka kepadanya. Kalau sudah aku murka kepadanya, maka aku akan laknat dia. Wa laknati talhaqus sabi amin waladih, dan laknatku akan menemui sampai keturunannya yang ketujuh. Hanya terjadi. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh setan, yang diwanti-wantikan oleh setan kepada kru-krunya itu, kroni-kroninya itu, bawahannya itu, ada satu ayat yang kalau kita itu pikirkan, kata Imam Ghazali, maka ayat itulah yang menjadi sebab kita terpuruk. Ayat itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang tidak berhasil. Ayat itulah yang menjadikan kita tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Itulah yang menjadikan kita itu jauh daripada ulama. Ayat itulah yang harusnya kita itu menggapai dan mendekap berkah, tapi dia itu tidak mau melaksanakannya. Ayat ini apa itu? Dengarkan baik-baik, sampaikan pada semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Kalau sudah kalian lupa kepada Allah, Allah pun yang maha segala-galanya akan melupakan semua kesempatan yang harusnya kalian raih. Dilupakan Allah Ta'ala. Mohon maaf, saya mau bertanya, yang menjadikan orang itu kaya dan miskin itu siapa? Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu panjang umur atau pendek umur siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang bahagia atau sengsara siapa? Semua jawabannya Allah. Terus bagaimana kita akan mendapatkan semua tanpa jalan Allah itu? Bagaimana ceritanya? Kenapa sampai Allah Ta'ala kemudian mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Fahsya' munkar ini loh yang bikin kita ini melarat di dunia, membuat kita itu selalu ada masalah dengan keluarga, yang bikin kita itu selalu bermasalah dengan kesehatan, selalu masalah dengan keuangan. Inilah fahsya sama mungkar nih. Ini yang menjadikan sebab. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman, wa aqimus sholata li dzikri. Hendaknya kalian laksanakan sholat supaya apa? Supaya kalian ingat aku. Subuh ingat Allah, duhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Cukup, semua harapannya terpenuhi. Asalkan salat-salatnya itu semuanya terpenuhi dalam salat itu, dan salat itu termasuk kategori salat yang diterima, semuanya terpenuhi. Standar Allah berikan, nggak repot Allah berikan. Sama seperti salat istikharah. Banyak di antara kita, Beb, saya sudah salat istikharah tapi belum bermimpi. Emang Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sulit-sulit? Nggak, mudah ya diajarkan Nabi Muhammad. Nggak harus mimpi. Mana ada ceritanya harus mimpi gitu? Ada? Nggak ada. Tapi lihat kemantapan hati. Salat istikharah semalam masih ragu, mantap atau enggak, sholat lagi 2 kali, sholat lagi 3 kali, sudah langsung dapat jawaban itu. Kalau kita mantap, nggak ada keraguan, bismillah. Kalau nggak ada keraguan, jangan. Itu maksudnya. Jangan mimpi. Kalau kita mimpi pun, siapa yang bisa mentakbirkan mimpi?
Mimpi itu banyak artinya. Yang bisa ketahui dan takbirkan mimpi itu adalah orang yang bersih hatinya. Takbir mimpi itu nggak terkait dengan ilmu, nggak ada ilmunya. Ilmunya itu hanya terkait dengan kebersihan hati. Begitu dia cerita tentang suatu mimpi, orang yang tahu takbir mimpi itu, orang bersih hatinya itu langsung menangkap apa arti mimpinya itu, langsung dia jelaskan. Kalau nggak ada ilmunya, bukan seperti ilmu nahu, ilmu fikih, supaya ada. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan itu melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, semuanya standar, sama seperti ini.